Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan itu untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup. Itu mah 2 jam nggak kelar, Nora. Ya kau dengar dulu, ini poinnya. Nanti kau bilang saya suruh baca satu skor. Dengarkan, yang nomor 15 poinnya. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bilea menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetibi dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Dari mana si Musa tahu, terus tentara tahu mereka perempuan itu pernah bersetubuh? Udah. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetibi dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Jadi dari mana mereka tahu? Tentara-tentara itu disuruh memotongkan semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Terus perempuan-perempuan yang sudah pernah bersetibi itu harus dibunuh. Kalau yang belum pernah jangan dibunuh. Dibiarkan hidup untuk bagimu katanya. Nah pertanyaan saya, dari mana mereka tahu itu tentara itu udah pernah bersetubuh apa enggak? Iya, kamu butuh jawaban kan? Ya silakan. Ya kamu diam. Jadi semua ayat-ayat yang kau nanti saya jawab dari mana mereka tahu gitu ya. Nanti buntutnya itu gue jawab. Terakhir itu gue jawab. Jadi Nora, dengan ayat semua yang kamu bacakan dari sini kita tahu Tuhan memerintahkan perang. Iya kan? Karena kenapa? Pertama, kalau sudah tidak dianggap sama Tuhan itu manusia layak diperhitungkan, itu tetap sampah, maka perlu dibumbung. Contoh, dalam kasus zamannya Nuh, semua saya bertanya, perempuan yang belum pernah bersetubuh. Nanti gue jawab, gue udah dengar. Perempuan yang belum pernah bersetubuh dibiarkan hidup. Yang sudah pernah bersetubuh harus dibetongkan. Pertanyaan saya, yang perempuan belum pernah bersetubuh dibiarkan hidup untuk apa itu? Iya nanti gue bilang tadi, nanti gue jawab. Kau jawab sesuai pertanyaan saya. Enggak. Kenapa? Jawab dulu. Kamu kan minta aneh kamu Nora. Kamu butuh jawaban, tapi kamu nggak bisa diam. Kamu menjawab tidak sesuai pertanyaan saya. Nanti saya jawab. Kamu satu-satu saya ikutin. Perempuan yang belum pernah Aduh, ampun dah. dibiarkan hidup itu untuk apa? Iya kan kamu butuh jawaban kan. Aku ini loh ngasih jawaban gratis sama kamu. Cuman modalnya kamu diam aja sebentar. Kenapa sih susah banget kamu diam? Aneh banget. Kamu ngarap loh banyak jawaban tapi diam aja susah. Nomor 14. Tuhan kamu juga ikut berperang loh. Tengoklah nih. Ya udah kamu aja lah dengerin. Lu aja yang ngomong gua diam. Dan kamu akan diam saja. Apalah Tuhan akan juga berperang. Ya udah kamu aja yang ngomong. Perempuan yang belum pernah disetubuhi itu kenapa tidak boleh dimetongkan? Terus tahu dari mana tentara itu kalau perempuan itu belum pernah bersetubuh? Makanya gue bilang kami itu tahu Nora, karena kami punya kitab, kami tahu jawabannya. Kau diam, itu aja susah banget sih. Kamu yang nggak tahu dikasih ilmu gratis, tapi kamu nggak bisa diam apa gitu loh. Kayaknya kalau malah kau bikin jadi lawak-lawak. Bagi kami tuh nggak lucu. Cuman karena kau nggak belajar Alkitab, jadi kayak bagi kau itu lucu-lucuan. Aneh. Mood gue jadi hilang jawabnya sama lu. Cie, moodnya hilang. Iya, padahal kau mau biar kamu tuh tahu. Deh. Abang ya, silakan dijawab abang. Udah kau diam ya. Jadi dengerin. Semua durasi yang kamu bacakan tadi, ayat Alkitab yang kamu bacakan tadi itu, kami tidak menyangka bahwa perang dalam perjanjian lama itu ada. Alasannya,
karena memang bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang ada dalam pihak bangsa Israel, termasuk nanti aku jawab ujungnya, termasuk bagaimana Tuhan menunjukkan Tuhan yang benar itu di hadapan Firaun waktu Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, menunjukkan bahwa Tuhan inilah Tuhan yang benar. Maka perang pun dikerjakan untuk menunjukkan eksistensinya Tuhan itu ada, Tuhan yang benar. Maka perang, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan itu dianggap sampah. Salah satu contoh, zamannya Nuh itu semua tetangganya Nuh itu sampah di mata Tuhan. Maka dihanguskan sama Tuhan pakai air. Lalu Erik, kau dibilang sampah kau sama Tuhan kau, Erik. Ayo kita berani deh kau debat Kak. 1,5 jam aja. Kau sampah kau, Erik, katanya Kau 1 menit. Sampah kau. Ya. Gantian dulu Bang, bentar, bentar Bang Erik. Mengapa Islam nggak berani debat sama saya 1 menit pun nggak sampai? Ya, lanjut ya. Dengarkan itu. Yuk. Dia mengatakan Baik, yuk. Yesus itu bukan Tuhan. Dia Saya Siapa pakai bilang data ilmiah. sembarangan kau Saya pakai fitnah data bilang Yesus ilmiah. bukan Tuhan. Ini Nah, si Bang, Erik ini Nora. kurang ajar kau, Erik ya. Apa kurang ajar? Saya pakai data ilmiah. Kau itu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Data ilmiah saya bisa saya buktikan. Fitnah Sekarang kali kau. kamera siapapun bisa membuktikan data ilmiah saya. Bukan dalil. Kan? Jangankan Dia minta dalil. dalil bahwa Yesus Tuhan itu di mana? Tanyalah sama dalil, dia. Nora. Fakta dan data ilmiah saya bisa saya tunjukkan kayak mana. Tuh, fakta Islam ilmiah itu. Yesus bukan Tuhan. Iya, benarkah boleh poligami? Dia karena Jawab. tidak sanggup dia tidak sanggup melawan Kristen, dia lari ke Islam. Gimana caranya? Coba ya kau tanya sama dia, Yesus Tuhan bukan. Gimana caranya? Kau tanya Malam dulu, wajib. ini sama dengan Erik. Kalau malam wajib namanya malam wajib gimana? 4 istri. Kau Dibariskan. Yesus Tuhan bukan. Coba jawab dulu. Tuhan. Dari mana? Kau kemarin mengatakan Yesus itu hanyalah utusan. Saya tidak menyembah Yesus. Tanya kau. Sekaligus utusan. Lanjut kau. Ya, dia tuh kurang asam. Di Komal sana dia katakan Yesus bukan Tuhan. Di Jesus Only dia katakan begini. Di Terutung dia memang. Jadi balik lagi masalah perang itu tadi menunjukkan bahwa Tuhan kalau sudah nggak menganggap orang itu layak diperhitungkan tetap aja dibumbum. Termasuk tetangganya Nuh, zamannya Nuh dibumbum nggak diperhitungkan. Tapi kalau masalah pertanyaanmu dari mana Tuhan tahu perawan atau tidak atau itu kan pemilahan. Nah, dalam hukum tradisi Yahudi, Nora, kalau ketahuan perempuan itu tidak boleh melakukan hubungan badan dengan laki-laki. Dari mana kita tahu itu perawan atau tidak? Kalau orang Yahudi itu tidak sembarangan bergaul. Kalau bukan bahasa kalian ya, kalau bukan muhrimnya, jarang bergaul, Nora. Dari situ bisa ketahuan itu perawan atau tidak. Nah, itu tandanya, Nora. Jadi kalau orang yang bertunangan itu berarti nggak perawan lagi. Siapa bilang kan? Memang aku bilang begitu. Tapi dia bergaul dia sama cowoknya. Bertunangan tuh, Nora, dengerin. Enggak seperti kayak kebanyakan orang Indonesia bertunangan, Nora. Orang Yahudi Kau tahu dari mana? Loh, sejarah, Nora. Sejarah mana? Loh, kamu yang kita omongin sejarah mana sih Amerika? Jadi si Yusuf dengan Maria ini bertunangan atau memang sudah menikah? Nah, mereka bertunangan, tapi kan tahu batasannya, Nora. Dari situ Tapi kita dia dibawa kabur sama si Yusuf. Gimana nya? dibawa kabur itu, Nora, dengerin dulu. Maria itu keadaannya mengandung di mata orang Nah, yang iya dengerin benar. dulu. Pada waktu dia mengandung, si Maria sudah jadi istrinya Yusuf apa belum? Tapi di mata masyarakat karena perempuan itu udah Maria itu udah mengandung di mata masyarakat itu udah mereka udah suami istri, tapi statusnya mereka bertunangan hanya karena Maria itu sudah mengandung. Jadi Maria dengan Yusuf menipu dong. Mereka masih bertunangan pura-pura. Dengerin dulu. Kau yang salah paham. Dengerin dulu, kau salah paham. Dengerin. Jadi statusnya Maria dan Yusuf itu tunangan kan? Ya,
Tetapi karena Maria itu mengandung, di mata masyarakat umum mereka itu suami istri. Aslinya mereka tunangan. Paham? Jadi dari situ kita ketahuan, Nora, bahwa perempuan bukan dulu. Terus si Maria dibawa kabur oleh si Yusuf karena mau dimetongkan, itu kan? Nah, itu dalam keadaan masih bertunangan atau sudah menikah? Statusnya tunangan, tapi di mata masyarakat karena Maria itu sudah mengandung. Memangnya ada pernikahan Maria sama Yusuf sampai Yesus lahir? Kan nggak ada. Kenapa kau matanya melotot kayak ikan asin? Dulu. Tapi Maria dengan Yusuf sudah satu rumah loh. Sembarangan kamu. Dia nggak tahu Maria dengan Yusuf sudah satu rumah. Maka saya pertanyakan, sebenarnya Maria dengan Yusuf ini suami istri atau bukan? Tunangan, Nora, tunangan. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Saya tunjukkan datanya. Sebentar. Sembarang puji Dia, sembarang saya nyanyi nanti Dia. apakan? Kan saya nungguin kamu ya, saya menghibur diri saya lah. Sembarang. Kau salah Kau sembahlah kepada manusia pula kau sembah. Alhamdulillah, Nora bisa nyembah Yesus. Ih. Mana? Orang kalau berak mau udah kelar. Sebentar, kau saya tuh karena tidak mau hati-hati saya pakai data. Ya udah, saya tungguin. Bentar. Itu gunggungmu diamkan dulu lah. Makanya mendingan saya nyanyi daripada kamu dengar suara itu kan. Kalau kau nyanyi saya mute kan, itu aja. Saya nggak suka kau nyanyi, sakit kali telingaku. Sebentar ya. Nah, kau buka di dalam Matius 1. Woi. Ngomong lah. Matius 1. Kau lari ke sini. Oke. Matius 1 nomor 18. Nah, mulai dari 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, sebagai istrinya. Terus? Kau bilang masih bertunangan sampai Maria melahirkan? Oke, saya boleh lihat ya. Ayat 18 baca. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tapi Ayat kau 18. bilang katanya Maria dengan Yusuf bertunangan sampai Maria melahirkan. Gimananya? Ayat 18-nya boleh gua baca nggak? Bacalah. Mulai sampai 25. Oke, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ngomonglah. Kamu jauh lari, mau gimana gue ngomong sama tempat tidur. Aku pakai headset, aku dengar. Baik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan. Di sini bertunangan loh kalimatnya. Nanti kita lihat kedua empatnya. Bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 18-nya. Jadi di sini ketahuan Maria sama Yusuf itu tunangan loh posisinya. Bukan suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke.
karena Yusuf suaminya, perhatikan. Padahal di sini dikatakan 18 bertunangan, tapi ayat 19 itu dikatakan Yusuf itu suaminya. Iya kan? Nah, beginilah cara penulisan Matius terhadap kasus rumah tangga Yusuf dan Maria. Gitu loh. Nah, tapi bukan berarti menunjukkan, karena kan pada ayat 24 yang kau kutip itu mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Dari sini kita tahu bahwa ternyata mereka tidak kita bisa lihat mereka satu rumah. Enggak. Hanya gaya penulisan Matius. Mana kita lihat bahwa mereka satu rumah? Enggak ada. Jadi itu kamu nggak ngerti kamu nggak ngerti konteksnya ayat 18 baca di nomor 25-nya, 25-nya baca. Nah, makanya gue bilang tetapi tidak Baca bersetubuh. dulu nomor 25, baca. Nah, dan 25-nya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Ya udah, ketahuan Maria dan Yusuf gak tidur barengan. Loh, aku ketawa. Mana ayatnya kalau Yesus sama Yusuf sama Maria tidur? 24, coba kau 24. Aduh, ampun Nah, 24 baru 25. Tadi 25, sekarang 24. Ya bacalah. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu Tuhan kepadanya. Di mana mereka satu rumah di situ? Kau baca dulu. Perintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sebagai? Istrinya. Ya udah, jadi Loh. kalau suami istri nggak dalam satu kamar. Kamu tahu dari mana kalau di situ bisa satu rumah sebagai istrinya? Kalau kamu pernah Sekarang buktikan kalau mereka nggak satu kamar, nggak satu rumah. Ayo buktikan sama saya di mana? Justru saya mau buktikan sama kamu. Saya minta sama kamu buktikan kalau mereka satu rumah. Loh, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Dengerin. Kalau nggak bersetubuh, bagaimana satu rumah? Kau dengar dulu. Dengar. Saya dengan laki saya tidak satu rumah. Beda rumah. Terus dikatakan orang saya katanya tidak bersetubuh. Lucu. Kecuali saya satu rumah, mau saya di kamar belakang, dia di kamar depan. Orang mana tahu kalau saya bersetubuh apa tidak. Nah, kamu kebalik, Nora. Oke. Boleh saya ngomong. Oke. Saya tanya. Si Maria kenapa dikatakan Yusuf dia tidak bersetubuh dengan Maria? Karena apa? Kalau memang mereka beda rumah. Lucu. Kalau beda rumah ya udah memang wajar nggak bersetubuh. Ini masalahnya dikatakan dia tidak disetubuhi si Maria selama Maria hamil. Berarti mereka satu rumah. Aneh, kamu kebalik cara mikirnya. Kalau dengerin Nora ya, orang kalau tidak bersetubuh, berarti nggak satu rumah, Nora. Kalau satu rumah, kemungkinan besar bisa. Justru karena mereka tidak bersetubuh, menunjukkan mereka nggak satu rumah. Kau baca. Aneh kamu. Memanglah. Gimana sih? Justru kalau satu rumah, dengerin Nora. Orang kalau suami istri satu rumah itu namanya bersetubuh. Justru karena Alkitab memberitahukan mereka tidak bersetubuh, ya pisah rumah. Namanya tunangan. Gimana sih? Kamu ngarang bebas, Nora. Kau baca dulu Matius 1 nomor 18 tadi, sampai berapa kau baca dulu? Nah, jelas di situ katakan bertunangan. Diam dulu. Dengarkan dulu saya. Nah, ini dikatakan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia bertunangan. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sebelum mereka hidup. Sebelum. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Kenapa dikatakan nama istrinya? Oke, saya jawab. Boleh saya jawab? Dengar dulu, mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Pertanyaan saya, emang ada orang bertunangan bercerai? Makanya gue bilang, disitulah cara tangkapmu terhadap kasus ini, gabrul, Nora. Saya bertanya, orang yang putus bertunangan dikatakan putus atau bercerai? Oke, saya jawab ya. Kamu diam ya. Selama saya jawab, kamu diam boleh? Boleh kan? Kamu diam. Jadi, perhatiin ya. Perhatiin, pada ayat yang ke-18 itu udah jelas. Kalimatnya sangat jelas ya. Mereka bertunangan. Pada ayat yang ke-18. Tetapi kalau kita pada lihat bacalah dulu. Mereka bertunangan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah,
Karena Yusuf Kapan? suaminya, Pertanyaannya, dengar, baca dulu. Orang bertunangan apakah sudah menjadi suami istri? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, dia di muka umum ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Pertanyaan saya, orang yang bertunangan itu ketika dia putus, dia namanya bercerai. Mana mereka di situ bercerai? Kau bongok kali lah. Kau bacalah dulu lah. Kau baca dulu yang nomor 19-nya. Dia lah. ada niat. Kau baca dulu nomor 19-nya. Ampun deh si Nora ini ya, makanya kamu mau alap kamu. Dengerin. Kau baca dulu nomor 19-nya. Iya, ini saya mau baca. Nah, Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. orang yang bertunangan itu nama istri apa nama tunangan? Ayat 18-nya bertunangan loh Nora. Mereka bertunangan sebelum hidup menjadi. Suami istri. Nah, sekarang dengerin sama pada ayat. dikatakan- Dengerin. Dulu. Kau dengar dulu dari tadi kau Gak bisa bicara. gantian lo capek. Karena suaminya tidak mau mencemarkan nama istrinya. Pertanyaan saya, orang yang bertunangan itu sudah memanggil papa mama ya? Istriku, suamiku, aku hamil dari Roh Kudus. Wadah! Kan dikatakan, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sayang, iya, aku hamil. Siapa yang menghamili kau? Roh Kudus, gitu. Kamu butuh jawaban sebenarnya, tapi nggak bisa gantian ngomong. Kasihan kamu sebenarnya. Ah, ya sudah, lanjut. Oke, perhatiin ya. Pada ayat yang ke-18 itu perhatikan, karena kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi yang Oke, mengambil Bunda Maria siapa? Aduh, kamu lari kemana-mana. Apa sih Nora, kamu bikin lawa-lawa? Ia mengandung dari Roh Kudus. Kita Berarti nggak bahas, siapa yang kita mengambil nggak bahas, Maria? kita nggak Siapa yang bahas, mengambil? kita nggak bahas anaknya dulu. Kasusnya rumah tangganya Yusuf ini dulu, statusnya lo, bukan nggak Berarti usah bahas. Yusuf sudah berumah tangga ternyata. Setelah Yesus lahir, kan mereka memang masih punya anak kan setelah Yesus. Berarti kapan mereka menikah? Nah makanya kamu dia biar gue jawab. Banyak pertanyaan lu biar saya jawab Nora. Kasih ilmu gratis loh sama kamu. Oh my god. Maci. Lanjut. Nih perhatiin ya. Pada ayat yang ke-18 itu sudah diketahuan bahwa mereka statusnya adalah bertunangan, ya kan? Nah, Ayat Tetapi- ke-19-nya? 19-nya dengerin, karena Yusuf suaminya dia ada niat, bermaksud di situ, bukan berarti langsung cerai. Dia ada niat, Dia mau berniat mau ngapain? mau menceraikan Menceraikan siapa? Maria dong. Masa Maria kamu? statusnya sudah sebagai apa di situ ditulis? Nah, tunangan. Di mana? Coba baca dong. Ayo. Ayat 18-nya, Nora. Enggak, 19-nya. Kita kan sekarang ke 19. Karena Yusuf suaminya, ternyata Yusuf sudah jadi suaminya. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama siapa, nama istrinya. Di muka umum ia bermaksud, dia berniat menceraikannya dengan diam-diam. Pertanyaan saya, dia berniat menceraikan siapa? Maria. Maria itu statusnya di situ yang di nomor 19 sudah sebagai apa? Nah, saya jawab. Kalau pada ayat 19 Nora, kalau pada ayat yang 18 statusnya bertunangan tapi dibilang ayat 19, gini loh Nora, beginilah penulisan Injil Matius melihat kasus hubungan Maria dengan Yusuf. Karena ini ditulis, bisa jadi Nora, ini sudah beberapa tahun kemudian setelah mereka berumah tangga. Bisa jadi seperti itu Nora. Tapi kalau kita lihat pada ayat yang ke-25, mereka tidak bersetubuh sampai Yesus itu lahir. Maka tidak satu rumah. Karena ayat 25-nya mereka tidak bersetubuh. Jadi statusnya tunangan mereka sampai Yesus itu lahir. Kemudian setelah Yesus itu lahir bisa jadi mereka ini
membangun pernikahan, jadi rumah tangga. Nah, Matius melihat kasusnya itu, akhirnya setelah terjadi pernikahan, bisa jadi Matius melihatnya ini mengatakan Maria itu sebagai istri, bukan lagi tunangan, gitu loh. Jangan tepuk jidat, Nora. Kau ini dari tadi, ini Nora, kau tuh gini loh. Penjelasan kau dari tadi kemungkinan. Karena kan di situ ada kalimatnya tunangan dan istri kan, Nora. Makanya Jadi ini yang saya katakan, kitab kau tuh tidak jelas. kalau kau bilang tidak jelas, kamu bisa berpikir begitu karena itu cara pikirmu. Tapi kami orang Kristen bisa mengerti bagaimana penulis kitab Matius itu membuat tulisannya dengan ide yang ada dalam pikirannya itu sesuai dengan Berarti ilham. dia membuat ide. Berarti kitab kau ini hasil dari ide pemikiran. Lah, ilham itu apa? Oh, Ilham itu apa sih, Nora? dia membuat ide. Dia membuat Ide ide. dalam pikirannya itu diilhami oleh Tuhan. Itu ilham, Nora. Makanya Matius bisa Siapa yang dengerin dulu. mengilhami dia tuh? Nah, kita lihat ya, Nora. Saya ngasih kamu ilmu gratis loh. Ntar, saya tunjukin 2 Timotius 3. Kamu kalau mau belajar enggak perlu harus ketahu-ketahu, Nora, biar nyantol di otakmu. Nyantol kitab Gabrul. Ya itu kan pikiranmu. Masa Karena kau sudah dengan 2 ide, dengan ide baru, karena dari hasil ide ditulislah jadi kitab suci. Bukan maksud kau salah nangkap lagi. Nanti kamu sampein ke orang lain aneh lagi. Padahal kamu salah nangkap. Gini, saya bacain ya. Nah, ayat 16-nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, tulisan apa? Injil Matius itu juga tulisan. Nah, makanya kamu bisa baca. Matius itu mendapat ilham di mana? Nah, kan kita bisa tahu dari mana Matius bisa tahu kalau bukan ilham, Nora. Dari mana? Dari ilham. Aduh, ampun dah. Dari si Ilham. Bukan, alah jangan kau bikin si ilham nama orang. Ilham itu apa sih, Nora? Dia mendapatkan ilham itu di mana? Dari ilham katanya. Jadi gini, Nora, itu kan Matius menulis Injil Matius kan. Nah, bagaimana dia bisa menulis Injil Matius? Salah satunya Dia mendapat ilham. Iya dong. Dari mana? Ilham itu datangnya dari mana? Kalau dari Tuhan, di mana dia dapat ilham? Nah, kamu nggak mengerti. Nah, kamu nggak ngerti ilham itu apa? Apa sih ilham itu, Nora? Dia mendapatkan ilham di mana? Iya, Gitu loh. iya, biar gua jawab nanti ilham itu apa sih? Ya Allah. Lu kan, ya Allah katanya, padahal dia nggak jawab. Dia kan gini loh, Matius ini kan mendapatkan ilham dari Tuhan. Iya, ilham itu apa dulu? Iya, nanti gue jawab. Ilham itu apa dulu? Supaya nanti jawab pertanyaanmu ketemu jawabannya. Enggak, supaya ketemu. Matius mendapatkan ilham dari mana? Iya, kan ilham, wahyu itu dari Tuhan, iya kan? Nah, sekarang saya jawab saya. Ilham itu apa sih? Dia dapat ilham di mana? Lah, kau putar-putar lagi. Dari mana? Ilham itu datangnya dari Tuhan, iya kan? Nah, sekarang biar kita ketemu sama pertanyaanmu, ilham itu apa? Ilham itu adalah seperti petunjuk. Terus? Petunjuk dari Tuhan, bisikan. Gue kirain lu mau bilang petunjuk seperti kayak Google Map. Soalnya Google Map juga ngasih petunjuk. Bisikan dari Tuhan. Emang Google Map dari Tuhan? Nah, jadi kamu saya tanya. Di sini bentar. Bisikan dari Tuhan ini dia dapat di mana? Nah, Nora, oke, sekarang saya nggak setuju dengan penjelasanmu masalah ilham itu petunjuk gitu ya. Tapi oke lah, gue coba ikutin. Coba gue ikutin ya, Nora. Nah, kalau kamu bilang di mana, Nora, dengerin. Dimanapun orang mendapatkan ilham, contoh, pamannya dia bikin buku atau bikin lagu, ilham contoh. Dimanapun bisa, Nora.
Mau Jadi jadi kalau Matius rumahnya. ini dapatnya dari mana? Dari Tuhan siapa? Loh, kamu bilang dari mana? Dari Tuhan. Sekarang dari Tuhan mana? Ya, Tuhan siapa dulu? Tuhan Yesus kah? Tuhan Bapa apa? Tuhan Roh Kudus? Lah ini kan bicara Yesus. Masa bicara ilham dari Yesus gimana sih? Jadi ilhamnya dari? Orang Kristen kan percaya Nora dengan Tritunggal kan? Oh, dari Bapa. Bisa dong. Oh, berarti ini waktu dapat ilham si Matiusnya belum lahir Yesus. Apa sih kamu bilang sebatasnya Yesus belum lahir Yesus? Apa sih yang mau ngomongin Nora? Ilham yang dituliskan oleh Matius, ini ceritanya Yesus sudah lahir atau belum? Yesus sudah lahir apa belum gitu ya? Iya. Nah, terus kamu mau bicarain tentang ilham itu kapan apa bagaimana? Coba yang jelas dong. Begini loh, kan kau katakan Matius mendapatkan ilham dari Bapa. Nah, dia mendapatkan ilham dari Bapa sehingga menuliskan ini. Yesus sudah lahir atau belum pada waktu itu? Nah, oke. Jadi saya bilang udah lahir Nora, karena kenapa udah lahir? Udah lahir dong. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat Injil Matius Nora, Matius ini bisa melihat menulis tulisan-tulisannya sampai kepada kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Oh iya. Jadi Gitu loh. jadi Tuhan itu ngasih tahu kepada Matius bahwa selama Maria mengandung belum ada disetubui sama Yusuf. Penting kali ya. Penting lah Nora. Kalau nggak dengerin. Iya. Kalau nggak Nora, kalau nggak penting Nora, itu akan banyak menimbulkan. Kira-kira- Bentar. Kira-kira Kalau Tuhan itu Bapa tahu penting dari banget, mana dengerin kalau dulu. Maria tidak disentuh. Berarti diintip dong. Ampun dah, dibilang ilham, kamu nyambung nggak sih Nora? Bukan, maksudnya Tuhan tahu dari mana. Kalau Maria Tuhan tidak tahu dari mana? Namanya Ya. Tuhan Nora. Ampun dah. Oh, dia tahu kalau Maria tidak ya Allah. disetubui gitu. Ya Allah ya Rob. Tuhan tahu dari mana katanya? Tuhan kok tahu dari mana Nora? Ya, Astagfirullah. lanjutkan. Terus Aneh kamu. mendapatkan kalau ilham. Terus enggak bentar, kamu tuh hati-hati kalau ngomong Nora supaya nggak jadi blunder di pikiranmu. Tuhan tahu dari mana gitu? Tuhan kok tahu dari mana? Aneh kamu Nora. iya, teruskan. Jadi si Matius mendapatkan ilham di mana aja? Iya, kan makanya gue bilang tadi Nora, tulisan Matius ini menceritakan dari kelahiran Yesus sampai kematian Yesus, sampai kenaikan Yesus ke surga. Jadi ketika Matius BAB pun juga dia bisa dapat ilham. Lalu kalau mamanya kamu nih, kalau kamu bikin mirroring begitu Nora, saya juga bisa berpikir kayak gini. Kapan kamu sholat? Apa kamu lagi sholat juga BAB bisa? Oh enggak, kalau sholat kan ada waktunya. Selesai sholat. Iya sama, ada waktunya lah Nora. Bukan, ini yang mendapatkan ilham ini loh. Tiba-tiba dia ada menulis ini loh. Iya kalau nulis ya lagi waktu nulis lah Nora. Masa lagi BAB aneh-aneh kamu ini. Jangan ngadi-ngadi lah. Kalau nanya itu jangan ngadi-ngadi. Ya. Sebentar. Aneh kamu. Untuk membetulkan bahwa si Matius mendapatkan ilham, membenarkan Matius mendapatkan ilham ini, siapa yang bisa memvalidasikan itu? Oh, sekarang kamu. Oke, kalau sekarang masalah kredibilitasnya kan, legitimasi, validasi dari siapa yang Oke. Nah, kan kenapa suara guguk lebih kencang dari suaramu sih Nora? Kan dengerin. Saya sudah bilang tadi, ya kan? Ya kan bukan di samping kau. Iya, tapi dia lebih gede suara dia dari suara lu. Wah, kan gua ngomong betul. Karena dia di samping gua, Kan makanya suara dia lebih gede. Gimana? Iya, lanjut aja. Jadi dengerin Nora. Dengerin. Jadi kan kalau kamu minta masalah validasi, kan aku udah bilang tadi Nora, ilham. Dari ilham inilah karena diberikan oleh Tuhan kepada Matius, maka siapa yang memberi legitimasi ya Matius? Ya Tuhan, karena dia dapat ilham itu dari Tuhan. Sesederhana itu Nora berpikir. Gak usah kau bikin lawak-lawak, nggak lucu. Gitu loh. Jadi aku sih sebenarnya lumayan kasihan sih sama kamu. Kamu nggak begitu tahu Alkitab, tahu kamu pelajari kitab yang baru. Yang lama aja kamu belum tamat. Kan lucu kamu Nora. Lucu deh, benar kasihan deh kamu. Balik. Balik Karena ada kasus balik ke ada anak yang hilang di Alkitab Nora. Emang kok pikir aku hilang? Ya hilang dari Tuhan Yesus lah.
Gimana kau bilang? Kan ada kasus, kamu pernah dengar nggak ada perumpamaan anak hilang dalam Alkitab? Ah, terus anaknya hilang tuh dilaporkan ke polisi nggak? Bukan masalah dilaporkan, Nora. Artinya gini, kamu udah keluar dari Tuhan Yesus, berarti statusmu itu anak hilang. Karena kamu orang Kristen itu kan dipanggil anak. Nah, karena kamu udah keluar, berarti kamu anak hilang. Jadi saya Sederhana harus gimana? itu. Nah, bagusnya Nora, kamu pelajari kitab lama belum tamat, jangan pelajari lu kitab baru. Soalnya akan bikin kamu mumet. Nah, makanya gue bilang baliklah, rendahkan hatimu. Gue udah bilang tadi, nabi palsu itu tetap dibuang, apalagi kamu. Supaya kamu nggak dibakar di neraka, baliklah, rendahkan hatimu. Supaya kau ke surga, Nora, namamu itu terdaftar di surga. Bagaimanapun Yesus itu hakim yang akan menghakimi manusia, memberi upah juga memberikan hukuman. Nah, supaya kamu tidak mendapat hukuman, kamu mendapat upah, baliklah sama Tuhan Yesus. Upahnya apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu kata Yesus bagaimana? Yohanes 10 ayat 28, gua bacain ya. Aku kasihan sama kamu. Yohanes 10 ayat 28. Bentar ini gua bacain. Nah, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa? Dengerin. Mereka itu siapa? Nah, ini ayat yang 29 jawabannya. Tetapi 28-nya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan mampu merebut mereka dari tanganku. Oke, siapa mereka itu? Nah, ini nih jawabannya. Oke. Bapakku yang memberikan mereka. Diam dulu lah. Apa? Tedis. Iya, itu tahu memang anjing itu berisik banget, anjing gila itu memang nggak bisa. Oke. Tedis diam. Tetangga, saudara. Tedis bilang. Saya bilang nanti itu Margaritona nggak cocok, itu kakinya 4, kamu 2. Bercanda. Edis. Nah, terus kan lanjut aja. Oke, ayat yang 228 ini kan 27-nya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, domba-dombaku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, kan pertanyaanmu mereka itu siapa? Yaitu yang ikut Yesus, kan kalimatnya mengikut aku. Yang ikut Yesus itulah. Yang mengikuti Yesus itu binatang. Domba. Alegoris. Oh, alegoris. Ya, Iya dong. lanjut. Nah, oke. Dan masa mau domba dikasih hidup yang kekal, apa hubungannya hidup kekal sama domba sama binatang? Nggak ada hubungan lah. Dan aku, ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu loh, Yesus itu memberikan hidup yang kekal, Nora. Jadi baliklah, kamu balik, rendahkan hatimu. Tapi di dalam Yohanes 17 coba baca. Hidup yang kekal, Yohanes 17 ayat 3. Nah, oke, kita baca. Biar saya tunjukin ya. Yohanes 17 ayat ketiga. Oh, Tuhan Yesus jamah anakmu nih, Nora, supaya dia hidup kekal di surga nanti. Ayat yang ketiga. Dijamah Yesus. Iya dong, supaya kamu ke surga kalau mati. Enggak lah, buku masa dijamah-jamah Yesus. Maksudnya dijamah hatimu supaya nanti kalau kau mati kau ke surga. Nih 17. Nih dengerin Nora, 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, mengenal. Jangan lari dulu kepada satu-satunya, mengenal. Islam nggak kenal Tuhannya, Nora. Tapi Yesus, mengenal. Orang Kristen kenal Tuhannya. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus. Kau tak kenal Tuhanmu, Nora. Sekarang ini kau Tuhanmu tak kenal. Makanya dia nggak sama dengan makhluk, padahal sebenarnya karena kau tak kenal. Mereka mengenal. Hidup yang kekal itu mengenal. Kau tak mengenal sesembahanmu. Makanya gue bilang, Nora, balik. Rendahkan hatimu, tahajud lagi, minta maaf sama Tuhan, supaya kalau kau mati kau ke surga. Yesus tahajud emangnya? Kau kan perlu tahajud, maksud gua, supaya kau menyelidiki Yesus itu, gitu loh. Kau tahajud kalau selidiki, ternyata Yesus mengajarkan menyembahnya kepada satu Tuhan.
Iya, satu Tuhan itu apa Bu? Apa Tuhanmu? Kan enggak. Yesus memanggil Tuhannya Bapa. Kau tak memanggil sesembahanmu Bapa. Loh, kata Yesus sesungguhnya iblis yang menjadi bapakmu. Iya, di luar Yesus. Oh, di mana dikatakan di situ di luar Yesus adalah iblis? Nah, dengerin, iblis lah yang menjadi bapamu, ya kan? Berarti itu dia mengatakan iblis lah yang menjadi bapamu. Kalimat itu kan keluar dari mulut Yesus. Berarti orang kalau memanggil Yesus itu bapaknya berarti bukan iblis. Di luar dari iblis Yesus itu berarti iblis. Oh. Gitu Nora. Makanya gue bilang balik, kasihan kamu. Supaya kau nanti kalau kau mati kau ke surga. Kasihan loh kamu dibakar. Apa? Surganya bagaimana? Nggak kedengeran. Ketawamu lebih gede. Apa tadi? Surganya bagaimana? Surganya yang bagaimana? Surga itu Nora, pertama hidup kekal itu. Apa sih anjing berisik banget? Hidup yang kekal itu dia hidup bahagia, sukacita, masih bisa ketemu keluarga, tidak ada di situ hubungan perkawinan wik-wik layaknya bersetubuh. Tapi ada perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba tidak berbicara tentang wik-wik, tapi pesta, menggambarkan pesta. Pesta pertemuan Yesus dengan orang-orang Kristen. Itu pesta perkawinan Pesta anak apa? domba, bukan wik-wik. Pesta kawin. Bukan, perkawinan anak domba itu alegoris, bukan pesta wik-wik. Oh, tapi di original teksnya memang pesta kawin. Iya, memang bahasa Indonesianya juga pesta kawin, tapi bukan kawin wik-wik, bukan. Pesta kawin perjamuan perkawinan anak domba. Artinya itu bahasa alegoris karena domba itu kan nggak mungkin juga ke surga domba binatang, nggak ada hubungan itu. Tapi perkawinan anak domba di situ bicara alegoris, tapi kawin itu juga alegoris bukan wik-wik, pesta. Contoh kayak kamu pernikahan, iya kan? Nggak ada wik-wik di momen pesta, tapi tetap pesta, perkawinan juga itu dikatakan. Walaupun memang ada bahasa perkawinan, ada pernikahan, tapi bukan wik-wik. Nah, Alkitab Jadi menggunakan bahasa perkawinan. Kepada siapa? Anak domba Allah Yesus, yang ikut Yesus itu mempelai perempuannya. Oh, saya termasuk gitu. Kalau kamu ikut Yesus, kamu termasuk lah orang-orang Kristen. Oh, jadi saya kawin sama Yesus. Alegoris, bukan kawin maksudnya bukan wik-wik ya Nora, kayak model pernikahan lah gitu ya. Bukan Tapi di wik-wik sini Nora. katanya kawin, marriage. Iya, wedding. makanya kan kita biasa nih Nora ngomongin di pesta. Di gedung sono ada orang kawin tuh. Kita ngomong begitu bahasanya. Tapi apa kawin tuh bicara wik-wik? Enggak Nora, pesta. Kan ada bahasanya pesta, perkawinan. Pesta Nora, bukan wik-wiknya gitu loh. Jadi makanya gue bilang, balik. Kita nanti jadi roh. Kok bisa pesta di... Nah, malaikat itu, dengerin Nora, kan malaikat itu Nora, walaupun mereka roh, mereka kan bisa happy. Bisa bahagia. Emangnya kalau roh bisa kelihatan? Memangnya kalau di surga, Nora, kalau mata kita melihat malaikat secara kasat mata, ya mata kita kan fana, tubuh kita fana, ya nggak kelihatan. Tapi ketika sesama udah tubuh kemuliaan, kalau sudah tubuh kemuliaan, ya ketemu dong sesama tubuh kemuliaan, kelihatan lah Nora. Jadi di surga ini tubuh kemuliaan ikut juga atau hanya roh doang? Tubuh kemuliaan, Yesus kan terangkat mayat badannya yang dikubur. Mayatnya terangkat. Dengerin, mayat Yesus itu kan dia terang dia menyatukan hidup dia, mayat itu hidup kan. Makanya Yesus dikatakan Zombie dong. ya enggak, kan kebangkitan orang mati Nora, memang orang mati. Kalau kita lihat itu zombie, kita kan bisa berpikir zombie, tapi kebangkitan orang mati memang dibangkitkan dari kuburan. Ya adalah persamaannya kayak bahasamu. Loh, orang mati memang dibangkitkan orang mati, kebangkitan orang mati. Coba Matius 27, coba baca. Coba Matius 27. Nomor 50 sampai 53. Oi, berisik banget sih lu. Edis, lu berisik banget Edis. Anjingnya gila, nggak ada yang digonggongin tapi gonggong gitu. Nah, Matius 27 nomor ayat 50 sampai 53.
50, 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya kan? Orang meninggal bangkit, Nora. Itu Kebangkitan orang-orang orang mati. kudus. Bacakan. Terus dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Kan kebangkitan orang mati. Ya, Lalu keluar dari masuk kubur terus. lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya kita bicara kebangkitan orang mati. Orang mati dibangkitkan, ada kebangkitan orang mati. Ya, itu yang bangkit itu orang-orang kudus. Orang-orang Iya. kudus itu siapa saja emangnya? Nah, kalau namanya nggak dicatat, Nora. Nah, itu sekarang mereka kemana? Kan kalimatnya kembali kepada ini, kota kudus. Kota kudus itu sekarang di mana? Firdaus. Jadi orang-orang kudus itu udah di Firdaus. Udah dong yang ini ya, kasus yang 51 sampai 53, udah dong. Kan kota kudus, mana ada yang kudus di dunia ini? Kota Kudus itu kan di daerah Jawa. Aduh, ampun dah kota kudus. Dunia itu kan kebetulan nama, Nora. Kau jangan bikin lawak-lawak lah, yang serius. Kota Kudus itu kan Yerusalem, Kota Kudus. Iya, Yerusalem iya. Yerusalem Nah, sekarang orang-orang Kudus itu kemana? Mereka semua hilang. Kan aku bilang tadi, Nora, Yerusalem baru nanti turun dari langit ke bumi. Nanti setelah dunia dirombak. Nah, sekarang kasusnya ini mereka masuk kemana? Ke Firdaus. Firdaus itu juga dikatakan kota kudus. Bukan kota yang di Jawa. Tertulis? Apa? Gimana tertulis? Nah, dengerin. Pada kasus waktu Yesus disalib, kan ada orang yang di sampingnya. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Firdaus itulah kita bisa lihat kota kudus juga, Siapa yang Nora. mengatakan hari ini engkau bersama-sama aku? Yesus. Hari ini katanya. Iya. Nah, ketika Yesus mati, dia 3 hari kemana? Nah, mayatnya ke kuburan. Oh, Yesus, Tuhan punya mayat. Kan aku bilang, dalam orang Kristen, Nora, orang Kristen itu kan percaya punya darah daging, Yesus itu makanya dilahirkan Maria, dia manusia, tapi Maksud saya begini, binatur. dia mati bangkit pada hari yang ketiga, gitu ya. Setelah itu berapa hari dia di muka bumi gentayangan mencari muridnya? Oh, pada hari yang ke-50 ada pencurahan Pentakost, ada pencurahan Roh Kudus hari Berarti ke-50. 40 hari ya. Kan 40 hari Yesus lagi berkeliling mencari muridnya. Terus Kan? Nah, Terus? berarti 40 tambah 3 berarti 43. Tapi Yesus mengatakan kepada yang di sebelah hari ini juga. Berarti kamu lah, bohong, Yesus. bukan. Kamu campur bicara kebangkitan dengan bicara mati, kamu campur. Ya wajar hitunganmu kayak Dia gitu. bilang begini, hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Hari ini juga kan? Bukan di taman, di Firdaus. Nah, hari ini juga katanya kan? Ya. Nah, ternyata selama 43 hari dia masih di bumi. Setelah kematian, Nora. Setelah Setelah kebangkitan. kematian ternyata Yesus bohong. Nggak hari ini juga. Pokoknya salah. Kamu nggak ngerti. Dengerin, Nora. Hari ini. Dengar aku. Maunya dia bilang begini, kan dia bilang gini, Tuhan, kalau bawalah aku bersamamu, kan katanya yang di sebelah. Makanya dia katakan hari ini juga. Maunya bilang begini, sabar ya, 3 hari aku mati dulu, terus aku bangkit. Nah setelah aku bangkit 40 hari aku gentayangan dulu, woi. Gitu. Baru 40 tambah 3, 43 hari. Nah nanti baru aku bilang kau di taman. Bukan begitu kan, Yesus ngomong hari ini kan gitu, Nora. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya kan? Kan orang Kristen percaya kalau Yesus itu duinatur ya, Yesus itu manusia, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus bilang hari ini engkau bersama aku di Firdaus, Tuhan masuk ke Firdaus, mayat masuk ke kuburan. Maka waktu Yesus mengatakan hari ini Tuhan masuk ke Firdaus, sama-sama orang yang di sampingnya ke Firdaus. Tapi roh badannya kemana? Ke kuburan. Maka orang Kristen percaya duinatur Yesus itu ada, Nora. Jangan kau lihat dari satu sisi doang manusianya. Kalau manusianya doang yang kau lihat, betul kau. Gitu loh. Jadi kata gua, Nora, baliklah. Kasihan kamu nanti dibakar. Soalnya abadi, Nora.
Dibakar lagi. Apa? Gimana dibakar? Lautan api, neraka dong. Alkitab itu berapa ribu kak? Berapa ribu apa berapa ratus ya bicara tentang neraka. Jadi kasihan kamu kalau sampai dibuang di neraka. Wih, siapa yang membuang saya? Yesus tidak membuang kamu, tapi karena ketidaktaatanmu terhadap hukum-hukum Tuhan, itu yang menuntun kamu membawa dirimu kepada lautan api. Tapi ngomong-ngomong, kamu itu masuk Islam itu hanya karena kamu sakit hati sama orang Kristen atau karena ikut suami? Enggak, saya karena memiliki Tuhan 3. Yang membangkitkan Yesus kan Allah Bapa. Tapi bukan Allah sesembahanmu, Nora. Ternyata Tuhan Allah ada, Tuhan Yesus ada. Ternyata Tuhan saya lebih dari satu. Iya, kalau orang Kristen percaya Tritunggal, Nora. Cuman yang membangkitkan Yesus itu bukan Allah. Karena kenapa? Sepanjang dari kertas pertama, lembaran pertama sampai lembaran terakhir dari Al-Quran, kita nggak pernah menemukan sesembahan Yahudi yang bernama Yahweh dalam Al-Quran. Nggak ada kata Yahweh dalam Al-Quran. Dari situ kita Emangnya tahu. orang Yahudi nama sesembahannya siapa? Ya, Yahweh juga. Coba Yahweh tunjukkan dong. original teksnya. Saya nggak punya original teksnya, tapi udah hal yang Dari biasa. mana kalau kalian itu bawa Translate-nya, translate-nya kan gitu. YHWH. YHWH. Bukan Yahweh, yang ada Elohim, Adonai. Itu Manora, Adonai Elohim, saking kudusnya nama Tuhan, orang Israel tidak sebut sembarangan hukum Taurat yang ketiga. Dia kan dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Maka untuk mengkuduskan nama Tuhan ini tidak boleh dipanggil sembarangan. Orang Israel punya kebijakan memanggil Tuhan itu dengan Elohim, Adonai. Tapi salah enggak. Makanya Yahweh nggak ada dalam Al-Quran. Jadi Tuhannya Musa bukan Tuhanmu. Karena Yesus memanggil Bapa yang mengutus dia itu Bapa. Kau tak boleh memanggil sesembahanmu Bapa. Gak boleh. Makanya Tuhan orang Israel bukan Tuhanmu. Tapi Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Israel enggak. Iya. Makanya baliklah. Kasihan kamu nanti kalau dibuang kamu di neraka. Benar dah. Kasihan. Baliklah balik. Perbuatanmu Nora yang menuntun kamu ke neraka, bukan Tuhan Yesus. Kamu hanya mendapatkan upah sesuai dengan upah yang kamu tabur di bumi. Nah, karena Yesus itu hakim, dia akan bisa memilih memberikan hidup yang kekal dan memberikan hukuman. Karena namanya hakim, membebaskan orang dari hukuman dan memberikan kepada orang yang hukuman kepada orang yang bersalah. Itu hakim. Membebaskan orang dari hukuman dan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Nah, kamu ini posisinya sekarang bersalah. Kalau kamu hari ini meninggoy, kamu habis dah. Selamanya kamu apes. Kayaknya baliklah, kasihan kamu. Coba jangan keraskan hati, rendahkan hati. Kenapa Yesus itu Tuhan? Cobalah, kalau kamu pasang keraskan hati, gak bakal ketemu. Tapi kalau kamu udah lembutkan hati pakai Roh Kudus, insya Allah saya pinjam bahasamu, ya kan? Kamu bisa ke surga. Kasihan soalnya kalau kamu sampai dibakar. Jadi ya saya berharap semoga kamu tidak mengeraskan hati, melembutkan hati, karena kamu banyak tahu ayat Alkitab. Cuman hatimu aja yang kamu keraskan. Makanya Tuhan itu memberikan hak bebas kan. Kalau kamu keraskan, Hosea 6 ayat 4, apa Amos 6 ayat 4, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Coba gue tunjukin ayatnya ya. Cari Tuhan bagaimana? Nah, kalau kamu tanya itu, coba kamu tahajud, lembutkan hatimu, sembahyang yang benar, tantang Tuhan itu, benar nggak Yesus engkau Tuhan? Kalau tanya Alkitab, kau kan udah banyak tahu ayat Alkitab. Nah, coba tantang Yesus itu Tuhan. Yesus itu benar tidak dia Tuhan, tantang. Yesus, kalau engkau Tuhan, kamu minta apa sama dia? Coba, tantang dia. Karena banyak orang di dunia ini, Nora, dia nggak percaya Alkitab. Nah, dia nantangin Yesus tuh. Kayak Thomas, aku nggak bakal percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke lambungnya. Tuhan datang. Nah,
kamu pakai cara gitu juga. Yesus kalau engkau Tuhan, tunjukkan. Yesus nanti datang. Cobalah. Makanya Datang cuma berupa apa satu. dia? Jangan keraskan hatimu. Tiba-tiba dia datang nanti kalau gondrong ya, itu berarti Yesus. Dia itu Tuhan banyak cara, Nora. Akal kita manusia pun nggak mampu melampaui kebesaran Tuhan. Nah, tinggal kamu apa yang kamu minta ke Tuhan Yesus untuk membuktikan dia Tuhan. Kalau Alkitab kan kamu udah otak-atik Alkitab. Kamu banyak tahu Alkitab, tapi coba rendahkan hatimu, tanya langsung kepada Tuhan. Tantang dia kalau engkau ragu Yesus itu Tuhan. Benar nggak dia Tuhan? Kalau kau keraskan hati dia nggak datang, tapi kalau lembutkan hatimu, dia datang, Nora, supaya kau ke surga. Gitu loh. Kasihan kalau kamu sampai dibuang. Gak ada enak-enaknya kehidupan kerajaan maut. Supaya kamu nggak menjadi korban prank. Karena iblis itu jahat, Nora. Iblis itu bapa dari segala pendusta. Maka termasuk dia bisa nggak memberikan wahyu? Bisa. Karena Yesus saja diajak bicara. Tuhan itu bisa diajak bicara. Iblis saja bisa diajak Tuhan bicara. Apalagi cuman memberikan wahyu. Gampang bagi iblis. Kekayaan orang-orang di yang pesugihan, yang mencari kekayaan dengan pesugihan, bisa nggak dikasih kekayaan orang-orang pesugihan? Bisa. Yang ngasih siapa? Iblis. Yang penting nurut. Anggota gereja setan, Nora. Bisa kaya nggak? Kaya-kaya, Nora. Siapa yang ngasih? Setan. Iblis. Apalagi cuman wahyu. Gampang, Nora. Makanya coba rendahkan hatimu. Kalau kau ragu dengan Alkitab, kamu tantang Yesus itu sendiri supaya kau ke surga. Ya, saran saya sama satu, rendahkan hatimu, tanya langsung kepada Yesus supaya satu tujuan saya, kau itu nggak kebuang ke neraka. Kalau yang lain bolehlah. Oh ya, Nora, benar, bentar ya. Gua kebetulan kamu hari ini agak baik diajak diskusi. Juma itu mulutnya barbar sama Yesus, tapi Tuhan belum kasih tahu sama gua, belum dikasih tanda kalau Juma itu ke neraka. Tapi kalau Ripa, Tuhan kasih tahu tanda kalau Ripa itu pasti kebuang ke neraka. Pasti. Tuhan kasih tahu tanda sama saya, Ripa. Saya bukan orang Kristen yang uclek-uclek, bukan. Ripa itu nanti kebuang itu ke neraka, Nora. Tapi kalau Zuma lebih parah mulutnya dari Ripa. Tuhan nggak kasih tahu tanda sama saya kalau Zuma itu ke neraka. Tapi kalau Ripa sudah. Nah, saya berharap kamu itu nggak dibuang ke neraka. Cobalah rendahkan hatimu supaya kau nggak dibuang. Kalau masalah kamu hanya menolak Yesus aja, Tuhan. Saya nggak tahu dasarnya apa gitu, atau karena kamu pernah kecewa, atau memang karena otakmu lebih mendominasi daripada imanmu, gitu. Saya belum tahu. Tapi yang tragisnya, Ripa, Nora dari Ripa itu udah kebuang itu nanti neraka. Kalau Zuma saya belum tahu. Bang ya, on cam. Biar saling pandang sama si Nora, siapa tahu kamu bisa ngikut Mbak Nora nanti. Nah, gini aja, Nora, saya boleh nggak berdoa buat kamu? Boleh nggak saya berdoa buat kamu? Berdoa aja. Oke, saya berdoa buat kamu ya. Enggak deh. Oke. Aku berdoa buat kamu ya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau Tuhan yang tidak pernah menginginkan kematian orang, kebinasaan orang di neraka. Itu sebabnya malam hari ini aku berdoa buat saudariku Nora Aritonang. Tuhan, aku berdoa biarlah belas kasihan-Mu turun kepada Nora Aritonang supaya namanya terdaftar di surga dan dia pengwaris surga. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau turun tangan kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nora. Teguh, sebentar Teguh, aku mau nanya sama Iya satu aja aku mau nanya. Teguh, sebentar Teguh. Teguh, sebentar Teguh. Saya mau nanya sama Iya satu. Sebentar Teguh. Mana Des? Saya mau nanya sama Iya satu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qal kuntum ta'lamun syai'uluna fil ardi tusharun wa ja'alu fi kafi syuri wa la anshaba bainahum yawma yaji wa la yatashalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Welcome wabarakatuh. shotallah minal qajibin. Keluar bless. Oke, Teguh, aku mau nanya satu sama Iya. Iya, kau bilang tadi Ya, Tuhan uzubillah mencipta. minasyaitonir Teguh, sebentar Teguh. Teguh, sebentar Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Teguh, sebentar Teguh. Ya. Sebentar Teguh. Sebentar, aku mau nanya sama Iya satu aja. Iya, kau bilang Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Bisakah Tuhanmu menciptakan susu untuk dia? Tolong kau jawab. Iya, kamu jadi terdakwa. Tuhan yang jadi terdakwa kok diponis. Sebentar Teguh, sebentar Teguh. Masa Tuhan jadi terdakwa diponis. Sebentar Teguh, sebentar Teguh, sebentar Teguh. Saya mau nanya sama Iya, sebentar aja. Iya. Tuhan kok jadi naga? Se- Kok Tuhannya jadi terdakwa ya? Ya sebentar Teguh, sebentar Teguh. Iya, kau tadi bilang Tuhanmu kau berdoa menciptakan langit dan bumi. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan susu untuk dia? Tolong kau jawab. Kau kasih datanya. Kau bilang Tuhan kau maha kuasa. Tolong kasih ayatnya di mana Tuhanmu bisa menciptakan susu untuk dia minum waktu bayi. Tolong kau kasih ayatnya. Itu aja. Ini juga nih untuk orang-orang otan ini ya. Saya mau tanya. Kalau menurut saya ya, dua kata lucu itu adalah Tuhan diciptakan. Itu kok bisa Tuhan diciptakan? Sangat diciptakan ya. Tuhan manusia. Tuhan mati itu kan gak make sense itu. Bang, coba Anda sebagai orang Kristen ini coba mikir pakai logika yang sederhana saja. Yang namanya Tuhan itu. Iya, Ibrani 5 nomor 7. Baca tuh, deh. Tuhan diciptakan, apakah itu make sense? Yang namanya yang diciptakan itu makhluk, Bang. Tuh yang bunyi itu. Ayo, Tuhan, kok bisa Tuhan diciptakan, dilahirkan? Tuhan manusia, kok bisa Tuhan apa ini? Coba Anda mikir pakai logika yang sederhana saja. Iya, mana jawabanmu? Iya. Iya. Enggak apa-apa lah, kalian aja yang ngobrol, aku dengerin aja. Bukan, aku mau nanya sama dirimu. Tolong, sebentar Teguh. Bang, gini caranya ngaji, Bang. Bang, gini caranya ngaji, Bang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. apaan sih Kristen? Bismillahirrahmanirrahim. Qala kuntum ta'lamun saya'uluna qul fanatusarun. Ayo dong ngoten. Logikanya di mana? Tuhan kok bisa dilihat? Tuhan kok manusia? Tuhan kok mati? Tuhan kok ada tiga? Apa itu coba? Mana mukamu, Des? Satu tambah satu sama dengan satu. Apa itu coba? Ayo lah yang logis dong. Nah, yang jadi Tuhan jadi terdakwa di sidang. Itu Tuhan, Bible Bang. kamu